bahkan jabatannya. Mungkin kalau kita lihat tadi. Iya, makanya ini yang mengerikan tuh, Ustaz. Ini menjangkau setiap lapisan, mulai dari lapisan anak-anak, yang muda, bahkan yang tua. Ya. Ustaz. Kemudian judol itu rata-rata orang-orang yang secara ekonomi menengah ke bawah, Pak. Ya nggak akan bisa dinasihati. Di antaranya adalah orang yang sudah kemudian berlalu dalam sebuah cinta yang mendalam. Makanya susah untuk kemudian Circle Sejalan, kita buka jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Circle Sejalan semua, kembali lagi bersama saya Hasri Perdana di podcast Circle Sejalan, kita buka jalannya. Dengan saya, seorang praktisi hukum dan juga pegiat bisnis, dan tentu bersama dengan guru saya dan juga sahabat saya, Ustadz Mujadi Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, begitu juga dengan antum sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz, ini di situasi yang saat ini pancaroba, ya, kita harus tetap menyala nih, Ustadz. Betul, karena memang banyak tetangga-tetangga juga yang sudah mulai bertumbangan, ya. Nah, karena faktor cuaca dan mungkin perubahan ya musimnya. Tapi untuk Anda, ya, kita kembali ke meja bundar ini untuk kemudian kita bahas, ya, untuk bahasan-bahasan yang sedang aktual saat ini untuk kita lihat, kemudian dari kacamata kita dan isi kepala kita, dan kita buka jalannya. Teman-teman, kita mau bahas apa hari ini? Kalau nggak salah judul ya, judi online. Ustadz, ini satu berita yang hari-hari ini ya cukup viral, dan ini dibahas oleh detik.com yang sampai saat ini terkait dengan perjudian masih menjadi masalah bangsa kita saat ini. Dan yang menjadi perhatian saat ini adalah diduga ya ex-marinir pun saat ini sudah kemudian terlilit juga terkait dengan permasalahan ini. Ini kita lihat, Ustadz. Polemik ya. Diduga ex-marinir gara-gara judol kemudian jadi tentara bayaran Rusia. Ustadz, gimana menurut antum terkait dengan judi? Ya, dulu kita sudah kenal ada yang namanya lokalisasi, kemudian perjudian. Saat ini perjudian sudah masuki ke wilayah digital. Menurut pandangan antum gimana? Iya, pertama tentu ini sudah sering dibahas ya. Mungkin yang perlu kita pahami pertama adalah judi ini memiliki sejarah panjang ya. Nah, dulu judi itu ya ditemukan di belahan dunia seperti di era Cina kuno. Ya. Kemudian di era Mesir kuno juga kita temukan. Kemudian di Yunani ya, dan termasuk di Italia, dan bahkan semakin modern ya perkembangan zaman, maka perjudian itu kemudian dilokalisasi. Ya. Seolah dinormalkan, dilegalkan. Dan bahkan kita bisa temukan ya di USA, di Las Vegas, kemudian di legal. Ya, di Makau gitu ya. Dan mungkin di negara kita juga mungkin ada kali ya. Mungkin ada ya, gitu ya. Nah, tentu dengan pengaruh dunia digital ya, yang tadinya offline sekarang menjadi online. Ya, maka yang tadinya orang berjudi datang ke lokasi tersebut dengan sembunyi-sembunyi di malam hari atau selepas kerja atau Sabtu Minggu gitu ya. Dengan malu-malu mereka kemudian datang. Tetapi hari ini ya dengan berubahnya zaman ya judi itu kemudian tidak lagi orang kemudian tinggal pegang HP aja, Zat. Iya, ya. Enggak lagi malu-malu datang melakukan interaksi. Karena ya tadi karena wasilah
ya untuk menuju perjudian itu sudah begitu modern. Contoh dengan menggunakan HP, smartphone dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi kalau tadi antum sampaikan bahwa di Indonesia mungkin ada, ya kita dapati itu. Iya. Dan mungkin sudah ada juga yang menganggapnya seolah-olah ini dinormalisasi sebagai sebuah game atau permainan yang biasa kemudian dinikmati gitu ya, Ustaz. Nah, ini yang kemudian kita perlu cermati, kemudian kita perlu ambil pelajaran di sana, Ustaz. Tapi kalau untuk lokalisasi, memang di Jakarta, di Indonesia khususnya, itu memang tidak ada, Pak Ustaz, lokalisasi itu. Nah, memang dulu pernah sempat ada, ya. Koreksi kalau saya salah ya, zaman gubernur terdahulu, ya, memang sudah sempat ada program itu untuk melokalisasi perjudian sehingga dituju sebenarnya dan diharapkan itu untuk meminimalisasi sebenarnya kerugian atau resiko-resiko yang mungkin timbul atau ekses dari si perjudian ini. Iya. Tapi sekarang yang jadi permasalahan tuh, Ustaz, adalah tadi karena memang judi ini sudah tidak lagi sesulit itu untuk dijangkau dengan membuka HP. Dan bahkan, Ustaz, kalau kita buka situs tertentu gitu ya, kemudian kita lagi berselancar di dunia maya, itu ada kemudian iklan-iklan yang menawarkan judi online dan seterusnya. Betul. Nah, ini yang kemudian memudahkan. Dan tadi normalisasi terkait dengan kata perjudian ini ataupun praktik perjudian ini yang seolah-olah kemudian menganggap judi ini ya hanya sekedar game saja gitu ya. Hanya kemudian permainan yang membuat happy ya. Kemudian kalau dapat keberuntungan gitu ya, itu dianggapnya bonus dan seterusnya. Istilahnya jackpot gitu ya, Ustaz ya. Nah, ini yang kemudian kita harus cermati karena tadi, Ustaz, yang saya cermati dan saya capture dari berita ini adalah bahwa perjudian melalui online ini dampak rusaknya itu sangat luar biasa menurut saya. Karena dia menjangkau setiap lapisan. Nah, sebelum sampai di situ, ini menarik untuk kemudian diskusikan bahwa pertanyaannya kan kenapa orang sampai terjun atau melakukan judol? Kan itu pertanyaan dasarnya itu. Tadi ada alasan bahwa selain kemudian mendapatkan uang dari hasil perjudian itu, ternyata ada juga alasan lain. Seperti tadi bahwa untuk game, ada orang-orang kemudian judol karena bukan faktor yang paling dasar yaitu kebutuhan uang, tetapi hanya game. Ketika kemudian mendapatkan kemenangan, itu bagian daripada bonus. Berarti kan ada pemikiran lain dari mengambil sebuah keuntungan tadi. Sehingga mungkin ada orang-orang yang wah, gue main judol itu karena happy saja dan sebagainya. Dan ini kan faktor-faktor yang kemudian kenapa orang itu kemudian melakukan judol. Nah, menarik tadi ya, dampak dari sebuah perjudian ini kan dari zaman ke zaman tuh sebenarnya akan sama. Mau dia nanti transaksi modelnya itu adalah offline dan online. Contoh misalnya. Karena sejarah bakal berulang seperti itu. Sejarah bakal berulang seperti itu. Nah, contoh misalnya. Orang yang judi itu pasti kemudian akan merasa terhipnotis dengan judi itu tersebut. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa judi, dia akan susah kemudian untuk menarik diri kemudian untuk hilang dari putaran dan pusaran judi itu. Ketiga, kerusakan yang akan ditimbulkan itu adalah akan menghilangkan harta yang kita miliki. Dan karena yang diiming-imingkan itu kan hanya hayalan. Betul kan? Gitu. Misalnya kita naruh 100.000. Yang diiming-imingkan itu adalah 1 juta atau 2 juta.
sifat bawaan manusia hubbus syahwat minan nisa wal banin. Ya. Itu sifat bawaan manusia itu. Yang dia nggak akan pernah mau sesuatu yang dikit. Gitu. Nah, kemudian apa kerusakan dampak yang lain selain kemudian hilangnya harta? Juga kehilangan orang-orang kita cintai. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mengorbankan anaknya lah, istrinya lah, bahkan jabatannya. Mungkin kalau kita lihat tadi. Ya, makanya ini yang mengerikan tuh, Ustaz. Ini menjangkau setiap lapisan, mulai dari lapisan anak-anak, yang muda, bahkan yang tua. Ya. Ustaz. Kemudian ya dari lapisan ekonomi yang punya kemampuan rendah, kemudian menengah, bahkan sampai atas. Dan ini kita lihat tadi, kita capture bahwa setiap lapisan profesi ternyata ada juga yang kita kemudian nggak terbayang sebelumnya bahwa seorang prajurit begitu ya, yang disibukkan dengan aktivitas membela negara gitu ya, tapi terlilit juga terhadap hal ini. Tapi memang saya patut kemudian perlu ambil catatan dan diapresiasi bahwa pemerintah saat ini telah kemudian membuat peraturan yang cukup tegas terkait dengan judi online, terkait dengan orang yang kemudian menawarkan, kemudian mempromosikan. Itu juga saat ini sudah diatur sedemikian rupa dan berat hukumannya 9 sampai 10 tahun penjara. Itu dalam hukuman hukum positif. Hukum positif. Jadi menawarkan saja, mempromosikan. Itu dari sisi aturan itu sudah cukup berat terkait dengan hukumannya. Tapi memang yang perlu dikritisi ke depan adalah terkait dengan penindakan ya, yang kemudian sampai ini salah sasaran. Secara regulasi kemudian sudah diatur. Hanya saja diatur. Kemudian nanti secara tindakan lebih lanjut itu kemudian perlu kita awasi bersama. Gitu ya. Nah, ini ada yang menarik juga bahwa fakta di lapangan ini Pak Sri, bahwa faktanya adalah orang yang judol itu rata-rata orang-orang yang secara ekonomi menengah ke bawah, Pak. Dan ini akan beririsan dengan pinjaman online. Orang yang terbiasa pinjaman online, ya ujung-ujungnya nanti akan merembet ke pinjol. Pinjaman online akan ke judol. Karena itu satu ringkalan. Ringkalannya sama itu, gitu ya. Lingkaran setannya sama gitu. Kalau kita ngomongnya ekosistem bisnis, ekosistem kejahatannya juga sama gitu ya di sana. Nah, rata-rata adalah orang-orang yang kemudian secara ekonomi ya mungkin UMR ke bawah, sehingga itu tadi tergiur gitu, dan tidak perlu kemudian orang lain melihatnya karena sangat privasi sekali. Betul kan? Kita di rumah, kita di mobil, kita di kantor bisa kemudian klik. Ya. Dan itu happy saja gitu kan. Berawal dari happy mungkin tadi ya, kesenangan. Kemudian dapat keuntungan, kemudian merasa itu bonus, kemudian dicoba sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ustaz, gimana menurut pandangan antum nih? Tadi kan saya kemudian coba kemudian melakukan highlight bahwa saat ini pertama ada bahasa normalisasi melakukan perjudian, khususnya judi online, karena ya selama itu untuk happy dan kemudian nggak merugikan gitu ya oke lah, karena supaya tahu, yang penting tahu batasan gitu ya. Nah itu tuh Ustaz, yang penting tahu batasan, selama itu hanya untuk happy saja, oke. Kalimat kemudian Ustaz, terkait dengan ini kan sudah masuk ke segala lapisan yang kita harus lindungi sebenarnya kan korbannya yang melakukan. Nah ini kita gimana menyikapinya dan apa solusi ya sebagai antum sebagai seorang dai gitu ya, melihat fenomena ini sekarang ini sudah dinormalisasi hal demikian. Baik. Kata normalisasi itu kemudian perlu kemudian dikaji kembali kalimat itu. Seolah-olah kemudian itu akan memberikan kesan bahwa judi itu nggak apa-apa. Sebagaimana kalimat ini kemudian kalau dikiaskan dengan
ya dosa yang lain misalnya zina nggak apa-apa, yang penting suka sama suka. Nah itu kan Ustaz, seperti kayak misalkan kita makan babi itu haram. Haram. Hampir semua umat muslim itu mengatakan ya kalau babi haram, kemudian oke, jangan sampai, yang penting jangan sampai makan babi gitu ya. Iya. Tapi kalau zina kemudian ada toleransi karena itu kan padahal hukumnya gimana Ustaz? hukumnya sama, hukumnya haram juga gitu. Gitu. Makan babi hukumnya haram, ya. Kemudian zina hukumnya haram, riba hukumnya haram, judi hukumnya haram. Tetapi kenapa kemudian dengan bahasa tadi normalisasi, suka sama suka, apalagi antarodin, ya karena ridho sama ridho gitu ya, interaksi ribawi, ya sama, sawa itu sebenarnya sama itu hakikatnya. Hanya saja mungkin dari bahasa tadi. Contoh misalnya, nah ini pentingnya kemudian kita memahami bahasa ya Pak. Pertama adalah gue nggak panggil bapak dah, kayak kesannya bro ya bro, kayak di luar manggil bapak aja ya bapak ya bro gitu ya. Jadi gini, jadi kalimat itu kemudian harus kita pahami ya. Dulu ada namanya pelacur menjadi apa, kupu-kupu malam ya, terus ada PSK dan macam-macam lah ya. Bahasa formilnya tadi PSK gitu ya. Bahasa slang di lapangan kupu-kupu malam. Ya. Nah, akhirnya sama seperti itu. Sama kayak maling ini, maling ayam dengan maling di atas meja itu kan sama, beda itunya, namanya panggilannya. Satu maling bagi orang pencuri ayam, satu koruptor bagi pencuri uang banyak, ya, dengan berdasi lagi kan. Pertanyaannya sama nggak hakikatnya? Ya, sama gitu. Sama. Nah ini yang cuman kenapa sih Ustaz sebenarnya? Kenapa kita nih menganggap itu kalau judi masih oke lah. Nah ini fenomena sosial kan Ustaz? Iya betul. Nah gimana kemudian kita menyikapi ini Ustaz? Dari kacamata antum untuk umat nih. Baik, menyikapinya. Ini kan kita berbicara solusi ya. Ya perlu kita pahami dulu adalah Islam itu mengatur seluruh kehidupan manusia. Ya, Islam itu mengatur seluruh aturan manusia. Sebagai contoh misalnya dalam fikih itu ya disebut dengan maqasidus syariah. Ini saking Islam itu saking sempurna. Maqasid itu artinya tujuan, ya, ditegakkannya syariat itu apa, maka disebut maqasidus syariah. Nah itu paling tidak ada 5, bro. Pertama adalah kenapa orang itu dilarang dalam hukum Islam, kenapa orang itu diperintah, karena 5 alasannya dalam Islam itu. Pertama ya judol atau yang lain ya, dosa yang lain itu pertama adalah hifdzuddin, menjaga nilai-nilai agama. Kalau ini tidak dijaga, bro, maka dia akan rusak agama seorang. Bayangkan kalau seandainya ada orang beragama tapi kemudian tidak menjaga agamanya, maka sama nggak dengan orang tidak beragama, dengan ateis? Berarti dia harus apa? Menjaga agamanya. Yang kedua, ya maqasidus syariah yang kedua itu adalah, atau tujuan penegakan syariat itu adalah, yaitu hifdzul nafs, menjaga jiwa, ya, menjaga nyawa. Mohon maaf, ya banyak orang yang terlibat hutang judol, ya, atau pinjol dan sejenisnya, kemudian mereka harus ya mengakhiri hidupnya. Apa yang kemudian dikorbankan? Nyawa. Maka Islam datang mengatur apa? Hifdzul nafs, menjaga jiwa, menjaga keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Yang ketiga, nah ini penting, hifdzul akli, menjaga kewarasan manusia. Ya, judol itu sudah nggak waras ketika kemudian menjadi sebuah habit dan kebiasaan. Betul kan? Ya. Nah, orang itu nggak akan pernah mampu menerima nasihat ketika dia sudah
sudah apa menjadi suatu kebiasaan. Makanya saya bilang ke teman-teman, ya, orang itu ya nggak akan bisa dinasihati, di antaranya adalah orang yang sudah kemudian berlalu dalam sebuah cinta yang mendalam. Makanya susah untuk kemudian apa dinasihati itu, Pak. Makanya ada istilah cinta tuh buta ya. Cinta itu buta. Nah, yang keberapa nih? Yang keempat sekarang. Ya keempat, Bro. Nah, hibdul mali, menjaga harta itu sendiri. Ya, menjaga harta itu sendiri. Nah, kalau kemudian tidak diatur, maka ya bagaimana kemudian akan terjadi kepada manusia itu sendiri. Nah, pertama tadi menjaga agama, menjaga jiwa manusia, menjaga akal, ya, menjaga harta. Ya. Nah, ini kemudian diatur oleh Islam. Nah, itulah Islam datang kemudian mengatakan udkhulu fil islami kafah. Ya, kamu masuk ke dalam Islam dengan secara kafah. Udkhulu fisil mikafah. Udkhulu fisil mikafah. Kamu masuk ke dalam Islam dengan kafah. Kafah itu artinya sempurna. Nah, jangan kemudian kita ini masuk Islam itu parsial-parsial. Banyak orang sekarang masuk hijrah ya hanya sebatas ubudiyah, tetapi amaliyahnya tidak masuk. Ya, dia rajin ke masjid, ya rajin sholat, ya rajin bolak-balik ke umroh haji, tetapi secara muamalahnya kemudian tidak ikut aturan Islam. Secara interaksi sosialnya tidak ikut dengan aturan Islam. Nah, semua lini kehidupan orang itu kemudian diatur oleh Islam. Maka itulah tujuan daripada sebuah aturan syariat itu. Maka disebut maqasidus syariah. Ya. Ustaz, mungkin 1-2 pertanyaan lagi untuk kemudian kita ulas ya terkait dengan judi online ini. Saya menyikapinya bahwa sebagai satu saran ya, dan kemudian juga untuk menjaga kita semua adalah sebenarnya kalau kita ini kemudian melakukan segala sesuatu itu tidak sembunyi-sembunyi, kemudian kita punya sahabat yang jagain kita nih, Ustaz. Iya. Kayaknya itu jadi cukup menjadi solusi nggak, Ustaz? Kalau dalam pandangan Islam gimana, Ustaz? Ya, memang ketika orang sudah terjerumus kepada dosa ya, termasuk salah satu judol, pinjol dan lain-lain. Karena itu merusak mental, Ustaz. Betul. Ya. Itu menjadi sebuah habit, kemudian candu. Betul. Dan seterusnya, Ustaz. Ya. Nah, ini kan solusinya gimana bagi orang yang sudah terjatuh kepada waqa' fil haram, kata dalam bahasa syariatnya itu jatuh kepada sebuah keharaman. Ya. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'ul mubiqat. Jauhi dari kalian 7 dosa besar yang membinasakan manusia. Ya. Satu di antara yang 7 itu diantaranya adalah apa? Judi. Makanya dalam Quran itu seringkali judi itu dia akan dia disebutkan satu rikalan dengan khomer. Contoh ayatnya misalnya dan mereka bertanya kepadamu Muhammad ya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khomer, maisir itu artinya judi. Ya, jadi artinya ini yang perlu dipahami dulu nih bagi orang yang jatuh pada karena aktivitas tadi. Pertama mungkin ada orang yang sadar bahwa di mana itu haram. Kemudian ada orang yang kemudian mencari alasan pembenar bahwa itu ya quote unquote haramnya masih 50-50 lah, Ustaz. Ya. Karena tadi sampai dianggap sebagai sebuah game saja dan seterusnya. Ya. Nah, ini sebenarnya yang harus kemudian dipertegas tadi bahwa judi adalah
masuk dalam salah satu Dosa-dosa besar. dosa-dosa besar. Ya, Dan ini kemudian yang harus sebenarnya kekuatan hukumnya, kemudian daya, kemudian di pengingatnya di umat itu bahwa judi itu ya bagian sama saja kayak makan babi gitu ya. Iya. Sama saja kayak mungkin kalau untuk hukumannya pasti tentu saya berbeda Berbeda, antara ya. membunuh dan seterusnya. Membunuh salah satu dosa besar juga. Iya. Nah ini yang kemudian apa karena urutannya dia mungkin yang ketujuh? Iya, iya. Jadi iya, yang pertama adalah bagi orang yang sudah terkena atau yang jatuh kepada sebuah perbuatan seperti judol ini, perlu dipahami adalah judol ini adalah bagian daripada dosa-dosa besar, dan itu dinotis oleh Al-Quran sendiri, dan termasuk hadis Nabi seperti itu. Dan ayat tadi mengatakan, hai orang-orang beriman, ya sesungguhnya khamar, kemudian judi, kemudian menyembelih dengan niat berhala, kemudian semua itu adalah memanah, ya berundi nasib, ya, dan sejenisnya, itu bagian daripada amalan setan. Nah ini harus dipahami pertama. Nah pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kemudian kita keluar dari lingkaran ini kan seperti itu. Nah itu yang harus menjadi pertanyaan. Ya ini menjadi pertanyaan penutup, Ya. Bahwa tadi kita udah tahu definisinya, ya hukumnya dan seterusnya. Masuk ke pertanyaan terakhir. Ya. Masuk ke pertanyaan terakhir, gimana tipsnya, Ustaz? Jika memang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran kejahatan tadi, lingkaran setan ini, untuk kita mungkin ada di sekitar kita, rekan kita, betul, kemudian mungkin saudara kita yang lain gitu ya, masuk dalam lingkaran judul ini, gimana cara kemudian memberikan tipsnya? Baik, pertama tentu kita kembali ya pada agama itu sendiri, karena tidak ada tempat kembali kecuali ke agama atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tuh bertobat, ya. Dan rasa-rasanya hal yang sangat mustahil ketika orang kemudian memiliki masalah kemudian tidak kembali kepada Tuhannya. Sangat mustahil. Ya, karena manusia sendiri ya pada dasarnya dia memiliki satu kebutuhan, ya, tempat curhat, dan tempat curhat yang paling indah itu ada kepada Tuhan mereka. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kembalilah kepada Allah. Maka Quran itu banyak kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu kembali kepada Allah dengan taubat nasuha. Bahkan ya ini ayat yang sangat indah, ya. Dalam Quran itu mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, ya, yang pernah melakukan dosa sampai melampaui batas. Ini terjemahnya, Pak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kemudian berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu ya akan menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa sebesar apapun. Ketika dengan syarat kemudian kembali kepada Allah. Tentu dengan syarat-syarat yang sudah kemudian disepakati oleh oleh para ulama. Di antaranya adalah syaratnya dia kembali, kemudian dia menyesal, kemudian tidak mengulangi lagi, kemudian dia beramal soleh. Itu yang pertama. Nah, mungkin untuk pembahasan tobatnya akan menarik saat di pembahasan mungkin pembahasan yang lain ya. Madani, ya. Terkait dengan cara tobat gimana sih, Ustaz? Betul. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan adalah suhbatus sholihin. Suhbah itu artinya berkawan dan orang-orang soleh. Ya. Nah, orang-orang Arab mengatakan as-sahib sa'ib. Persahabatan itu bagaikan ujung magnet. Gitu. Kalau temannya positif, ya positif. Kalau temannya negatif, negatif. Maka disebut orang Arab mengatakan as-sahib sa'ib. Kawan itu bagaikan magnet. Nah, tergantung magnetnya. Makanya penting untuk mencari circle. Betul. Nah, sesuai dengan jalan, circle sejalan.
Ya, disinilah kemudian kita bahas di sini di meja mudar itu. Nah, selain suhbatus sholihin, juga kemudian harus ada upaya. Ketiga nih, harus ada upaya kemudian ya merubah diri untuk berhijrah. Ya. Ini terpenting. Jangan sampai kemudian ada keinginan, ada kesempatan, tetapi kemudian tidak mau bergerak untuk berhijrah. Nah, kita tahu ada kisah ada orang yang pernah membunuh 99 dan plus 1 jadi 100 orang pernah dibunuh, kemudian dia pengen bertaubat. Ya, kisah tentang Dia tobat menyesal. ya. Iya, dia pertobatan ya. Periode Nanti, sholihin ya. iya, betul. Nah, ketika kemudian dia bertaubat, menyerah kepada Allah, kemudian dia berhijrah, disitulah Allah turunkan rahmat dan maghfirah. Orang itu kemudian masuk diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis itu. Nah, artinya hari ini kalau kemudian kita tidak bergerak untuk hijrah, maka sesungguhnya kita sama saja kemudian berada dan masih terkungkung dalam lingkaran yang sama. Ya, pertama bertobat, yang kemudian suhbatus sholihin, berkawan dengan orang yang baik, kemudian dia harus bergerak kemudian berhijrah. Tentu ya didasari dengan ilmu yang benar. Nah, itu terpenting. Ilmu yang benar. Makanya kata Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Ya sama enggak orang yang berilmu? Tidak. Makanya disuruh orang-orang yang ini ya untuk bertanya kepada ahlul ilmu, kepada ahli ilmu. Nah, ini yang mungkin kita bisa lakukan ya supaya kemudian kita tidak terjerat dalam dosa yang sama. Ya. Jadi highlightnya tadi Ustaz ya, bahwa yang bagi ada yang saat ini sudah terjerat di kebiasaan buruk judi online, kemudian saudara kita mungkin, tetangga kita, teman kita, ya pastikan kemudian jangan tunggu dulu rugi, karena tadi ya perbuatan saja sudah masuk dosa besar. Kemudian tipsnya adalah memastikan satu, lakukan tobat. Kemudian carilah circle yang baik, karena itu adalah salah satu anugerah yang kemudian Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menjaga keimanan kita, Ustaz ya. Betul. Kira-kira itu, Ustaz. Ya. Yang kita mungkin bisa bahas di kesempatan podcast hari ini, dan nantikan ya podcast yang lainnya di episode berikutnya, dan pembahasan lebih dalam berkaitan dengan syariah nanti bisa dicek di YouTube Visi Madani bersama Ustadz Mujahid Rena. Saya kira itu. Demikian, Barakallahu Fik. Circle sejalan, kita buka jalannya.